Proses penyidikan lebih lanjut. Untuk pasal kita kenakan pasal 363, ancaman pidana 5 tahun sampai dengan 5 tahun penjara. Sudah pernah diproses dalam kasus yang sama, pencurian HP selama 5 bulan dan baru keluar di tahun 2020 yang lalu. Baik, ada pertanyaan? Kejadian 363. Pencurian dengan pemberatan, di mana seorang tersangka yang sudah kami amankan dengan inisial S, bahwa tersangka itu melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah korban, kemudian merusak jendela, masuk kemudian mengambil handphone. Setelah tersangka inisial S ini mengambil handphone, yang bersangkutan sempat keluar. Kemudian sempat mengambil masker karena memang kejadian yang pertama tadi yang bersangkutan tidak menggunakan masker. Masuk mengambil barang yang ada di rumah korban tersebut, beralamat di wilayah Kecamatan Semarang Utara ataupun Tambak Mulyo. Kemudian berhasil mengambil dompet berikut uang tunai sekitar kurang lebih hampir 750. Pada saat si tersangka setelah mengambil baik itu handphone, dompet, dan uang, tersangka keluar, dan pada saat itu tersangka sempat menyenggol aqua galon sehingga jatuh dan kedengeran ataupun didengar oleh pemilik ataupun korban, sehingga korban bangun dan melihat tersangka ini keluar, kemudian teriakin oleh warga dan diamankan oleh warga. Itu kronologis sementara tersangka dan barang bukti, baik itu tersangka S kemudian barang bukti kita amankan di Mapores. Sembunyikan? Di mana sembunyikannya? Di belakang rumah teman. Oh, ben opo? Ben kenangan. Ben anu, Mas, barang bukti terkait dengan kasus ini, mau jujur aja. Ya? ya, Udah sering? Depan. 7 kali. 2 kali. Mat, lihat depan. Berapa kali? Sudah 7 kali. Pasaranmu tetangga. Penggone. Sudah berapa kali? 7 kali. Mat, tetanggamu sampai takut rumahnya pada dipukuli dikasih paku bener. Ya, jendela-jendela kamarnya sekampung itu dikasih paku gara-gara takut dicengali. Oh, ini ngongkeli terus toh. Ya. Tetangga takut. Ada orang juga Pak. Kalau kayak saya dulu orang dua. Le. Ini nyerah. Iya Pak, tapi dulu masih belum Pak. Kasus apa? Sama Apa itu? mencuri HP Pak. Pencurian HP. Iya. Kapan? Tahun 2020. 2020. Sekarang berapa tahun? 5 bulan Pak. Itu. Terima kasih. Saya ngunci ini, kemudian saya tambahin ini. Gara-gara dana itu ya Pak? Ya untuk pengamanan. Itu semua berawal dari kegiatan anak tersebut. Anak tersebut jarang tidur sore, tidurnya itu malam, kemudian sering berkeliaran di kampung. Nah, orang itu kalau kebetulan setiap Mas Arifin lewat jam 12:30, jam 12:30 di situ, besoknya itu mesti ada kehilangan, seperti itu. Entah apa aja ya Pak? Iya, mulai dari hal terkecil, uang sedikit lah 100.000 dan sebagainya. Kemudian kasus ini bukan hanya sekali, tapi sudah yang kesekian kali. Gantian residivis ya? Jadi sudah beberapa kali ketangkep dan dia anaknya tahu, oh pelakunya ini, cuman warga masih berpikir ini masih anak usia di bawah 17 tahun, masih ada binaan dan sebagainya. Jadi masih dimaafkan, terlalu baik. Kemudian terjadi serentak kehilangan itu dalam 10 hari
kalau nggak salah ada 5 kasus kehilangan itu ada di warung. Jadi ada warga saya nangis ke sini, "Ayo Pak, saya janda jualan gini-gini." Diambil, "Ya ngambil siapa itu?" "Ya itu toh Pak, kalau enggak itu siapa? Kemarin dia main di sini," dan sebagainya. Terus yang warung, "Ya Pak, saya tahu." Ya pas larinya tahu anaknya itu. Kemudian waktu pagi-pagi mengambil ikan bandeng di tambak, itu saya dipanggil. Nah, saya selaku pamong, maksud saya sebisa mungkin jangan lanjut, ada pembinaan. Saya panggil Babinsa juga Babin Kantipmas. "Pak, ini arahnya gimana? Karena anaknya masih usia segini." Waktu itu ya Pak? Ya, orang tuanya juga tidak mampu dan sebagainya, ini gimana? Cuman kalau ini terus dibiarkan juga warga ketem-ketem. Nah, akhirnya oleh Babinsa dimediasi, oke, kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian tiba-tiba ada kasus lagi pencurian waktu itu usianya masih 17 kurang. Sebetulnya menurut bapak anak datang ke saya, "Pak, ini anak usianya ini belum bisa dilanjut proses. Seandainya anak ini dikembalikan lagi ke wilayah, itu kira-kira seperti apa?" Ya, ini karena kejadian yang sering dilakukan, dia lewatnya tidak di pintu, kalau rumah tertutup sih semua lewatnya jendela. Lewat jendela. Nah, kemudian kebetulan mungkin kalau yang jendelanya masih kenceng, itu mungkin biasa. Nah, tapi kalau jendela yang sudah lama, kemudian kancingnya sudah mulai modot dan sebagainya, nah itu baru dipati. Karena ya dipati itu dalam arti di sini sebenarnya kalau kasus pencurian atau ranmor dan sebagainya itu jarang-jarang. Anggap warga sendiri ya? Nah, itu warga sendiri. Ada ranmor kehilangan motor, itu juga yang bekerja anak luar, tapi penggambar, pelaku, penuntun semua anak dalam. Jadi seperti itu. Kalau tambah norok sih mungkin masih tahu kalau motor semua adanya di luar semua, tidak ada yang di dalam. Jadi ya harapan masyarakat menitipkan ke Pak RT, waktu itu pelaporan sampai ke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.